Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami berdua akan menyampaikan hasil analisis kami mengenai jurnal yang berjudul Pendidikan pada Masa Pemerintahan Kolonial di Hindia Belanda pada tahun 1900 sampai 1930 yang diterbitkan pada tahun 2020 dan ditulis oleh Alivia dan kawan-kawan. Jadi, tujuan Belanda mendirikan sekolah-sekolah pada waktu itu adalah untuk kebutuhan Belanda akan step sipil, medis, dan militer. Juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menurunkan tingkat buta huruf. Tokoh-tokoh yang memiliki peran penting pada masa tersebut antara lain ada 4 tokoh. Yang pertama ada Baron van der Banter, beliau yang mengusulkan politik etis. Yang kedua ada Ratu Wilhelmina, beliau yang mencetuskan politik etis pada tahun 1901. Yang ketiga ada Mr. J.H. Abendanon, beliau adalah direktur gubernur yang mengurangi biaya sekolah dan memberikan kesempatan pendidikan untuk perempuan. Yang keempat ada J.B. van Hees, beliau adalah gubernur jenderal pada tahun 1904 yang membuat pendidikan lebih praktis. Dampak pendidikan kolonial terhadap munculnya kaum terpelajar Indonesia adalah memberi kesempatan bagi penduduk pribumi untuk mendapatkan pendidikan dan sekolah, terus melahirkan kaum terpelajar yang memiliki pemikiran luas dan kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan di Indonesia. Kurikulum atau isi pembelajaran pada masa itu menurut saya lebih ke mengendalikan karena pendidikannya dijalankan secara diskriminatif dan bertujuan utama hanya untuk memenuhi kebutuhan rendahan pegawai kolonial, bukan untuk mencerdaskan rakyat secara luas. Hubungan antara berkembangnya sekolah-sekolah dan munculnya gerakan nasionalisme, yaitu ia berhubungan karena berkembangnya sekolah-sekolah kolonial membuat rakyat pribumi menjadi lebih pintar dan terdidik, sehingga munculnya kaum terpelajar. Hal ini menumbuhkan keberadaan bahwa mereka sedang dijajah, sehingga muncul gagasan nasionalisme untuk melawan dan membebaskan diri dari penjajahan. Hubungan berkembangnya sekolah-sekolah pada zaman kolonial dan munculnya kaum terpelajar menurut saya hubungannya sangat erat, karena dari sekolah-sekolah kolonial tersebut terlahirlah kaum-kaum terpelajar dari kalangan pribumi, yang dimana kaum terpelajar inilah yang memiliki pola pikir yang luas dan menjadi pelopor gerakan nasional yang untuk tujuannya menjadikan negara Indonesia merdeka.